Hai hai semua, halo Sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Wow, Jumat pagi. Lagi pada sibuk apa nih kalian? Waduh, tahun baru semakin dekat, nggak terasa banget ya. Tinggal 2 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 dan menuju ke tahun 2023. Udah pada persiapan apa nih menyambut tahun baru? Jangan lupa ya, sesibuk apapun kalian untuk menyiapkan tahun baru, sempatkan waktu dulu yuk scroll HP-nya. Jangan lupa kunjungi channel Cublak Suweng karena akan ada banyak berita politik terbaru pastinya hanya untuk Anda. Jadi, bila kalian baru banget nonton dan lihat channel ini, silakan klik loncengnya dulu yuk untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru pastinya dari Cublak Suweng. Banyak kabar berita terhangat loh ya. Jangan lupa dan jangan sampai lewatkan channel ini. Nah, kali ini Cublak Suweng punya kabar berita terbaru ya. Lagi-lagi akan menghadirkan berita terhangat tentang survei politik, di mana ada survei dari Indeks yang menyelenggarakan tentang elektabilitas parpol. Kita lihat dan kita simak yuk. Di sini survei Indonesia Election and Strategic atau Index Research menunjukkan bahwa peningkatan elektabilitas Partai Demokrat itu besar, yakni dari 4,7% pada Juli 2022 menjadi 7,4% pada Desember 2022. Wow, jadi hampir naik sekitar 3% ya. Untuk beberapa bulan saja ini peningkatannya. Di tengah stagnannya parpol, Demokrat ini justru mengalami kenaikan tingkat elektabilitas. Ucap Direktur Eksekutif Indeks Research Vivin Sriwahyuni dalam hasil surveinya pada Kamis kemarin di Jakarta. PDIP ini masih tetap unggul ya dengan elektabilitas mencapai 18,5% dari beberapa partai gitu ya. Kalau dilihat-lihat di beberapa survei ini PDIP selalu unggul nomor 1 dan masih selalu stay ya dengan baik di nomor 1 dan kini di survei indeks mencapai 18,5%. Kemudian di posisi kedua disusul oleh Gerindra sebesar 12%. Selisih hampir 6,5% sendiri ya, lumayan jauh. Kemudian peringkat ketiga diraih Demokrat, wow, dengan elektabilitas 7,4%. Melejit sekali ya ini ya, dari beberapa posisi terbawah sekarang langsung melejit ke posisi ketiga di bawah Gerindra langsung ini ya, dengan prosentase 7,4% elektabilitasnya. Melejitnya elektabilitas Demokrat menggeser Golkar ke peringkat 4 rupanya. Jadi yang tadinya Golkar nomor 3 di bawah Gerindra, sekarang Golkarnya berpindah ke bawah ke nomor 4. Kini Golkar elektabilitasnya 7,1%, jadi selisih 0,3% ya antara Golkar dengan Demokrat. Tapi seperti halnya PDIP dan Gerindra, untuk tren elektabilitas Golkar ini cenderung stagnan. Demikian pula dengan PKB yang meraih elektabilitas 6,8%. Sementara itu Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini juga mengalami kenaikan elektabilitas dan kini mencapai 6,2%. Hanya PKS ya yang mengalami penurunan elektabilitas, sekarang tersisa 5,6%. Menurut Vivin, belum ada peningkatan eskalasi politik yang berarti sepanjang tahun 2022. Terbentuknya koalisi partai-partai seperti Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini masih sebatas penjajakan dan upaya untuk konsolidasi. Dinamika justru terjadi di kalangan partai-partai oposisi, di mana Demokrat dan PKS mengalami fluktuasi naik dan turun, ucap Vivin. Jadi untuk partai-partai yang bukan oposisi ini malah stagnan gitu ya, tapi yang di kalangan partai-partai oposisi kayak Demokrat dan PKS ini malah mengalami fluktuasi naik dan turun untuk elektabilitasnya. Sekalinya naik tajam, sekalinya turun ya turun tajam gitu ya. Rivalitas muncul nih di antara kubu oposisi, khususnya dalam mendesakkan kepentingan masing-masing untuk menggolkan figur calon wakil presiden yang bakal diusung untuk mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Jelas. Jadi di sini ada seperti persaingan ketat ya. Siapa nih yang bakal jadi cawapres untuk Anies Baswedan? Jadi di kubu oposisi ini terjadi persaingan ketat. Makanya mungkin dengan seperti ini menjadikan tren untuk elektabilitas itu naik dan turun gitu ya. Lantas gimana dengan Partai Nasdem sendiri? Vivin mengatakan bahwa Nasdem ini belum pulih dari anjloknya elektabilitas dan kini masih terbenam di angka 1,7%. Wah, jadi selisihnya jauh banget ya, dari PKS itu sekitar 5,6 dan Demokrat 7,4%. Padahal mereka ini rencananya mau berkoalisi ya. Padahal koalisi ini bakal diumumkan pada 10 November lalu tapi batal terwujud karena mungkin ada satu dan lain hal yang membuat mereka ini belum bisa mengumumkan koalisi. Nah, di sini Demokrat dan PKS berharap bisa meraih kotel efek dari pencapresan Anies Baswedan ya, karena itu figur cawapres menjadi titik sentral persaingan kedua partai, ucap Vivin. Di sini Vivin mengatakan seperti itu ya, bahwa mereka ini berharap dari pencapresan Anies ini ada efek yang baik untuk elektabilitas PKS dan juga Demokrat gitu ya. Akan tetapi untuk Nasdem sendiri masih terbenam di 1,7%. Fluktuasinya malah justru ke partai yang mau berkoalisi ya, seperti Demokrat dan juga PKS, yang benar-benar luar biasa sih. Demokrat bisa menggeser Golkar dari posisi ketiga menjadi keempat ini Golkar pada akhirnya. Dan for your information, kembali lagi nih dari mana survei indeks. Nah, survei indeks research ini dilakukan pada 11 sampai 20 Desember 2022 terhadap 1.200 orang yang mewakili semua provinsi. Jadi ini dilakukan di semua provinsi, perwakilannya 1.200 orang. Respondennya dipilih secara acak bertingkat atau multi-stage random sampling seperti biasa ya. Seperti di survei-survei yang lain memakai sistem multi-stage random sampling. Dan juga dilakukan wawancara tatap muka dengan margin of error survei sebesar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Jadi itu adalah hasil survei untuk akhir tahun ini ya. Dan untuk tahun depan pastinya persaingan semakin ketat karena koalisi sudah mulai pasti akan terbentuk ya, dan pastinya sudah akan mulai resmi-resmi mengumumkan capres dan cawapres baru pastinya. Jadi gimana nih menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa LKS, like, comment, share, dan support selalu channel Seblak Suwung. Sampai ketemu di video selanjutnya.